Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas latihan soal yang kemarin saya berikan. Masih tentang unsur-unsur teks berita. Ada berapa unsur teks berita, teman-teman? Ada 6, yaitu adik Simba atau kependekan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jadi, pertanyaan-pertanyaan di kolom ini yang kemarin saya berikan ke kalian itu dijawab berdasarkan teks berita yang ada di atasnya, tidak berdasarkan jawaban yang mengarang atau menurut kalian sendiri. Jadi jawabannya semuanya ada di berita. Sekarang mari kita analisis pada paragraf. Mari kita cari unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana di berita ini. Pertama-tama kita baca paragraf pertama. Kesembuhan seluruh pasien COVID-19 juga terjadi di Sumeneb, Jawa Timur. Semua pasien yang dirawat di ruang isolasi darurat COVID-19 RIDC Batuan Kabupaten Sumeneb sudah diperkenankan pulang. Kalian perhatikan yang berwarna oranye, itu semua merupakan unsur-unsur teks berita. Kira-kira unsur apa saja sih yang warna oranye itu? Yang di paragraf pertama itu ada unsur apa saja sih? Itu ada 3 unsur loh, teman-teman. Pertama ada unsur apa, yaitu kesembuhan seluruh pasien COVID-19. Tulis sini. Kemudian di Sumeneb, Jawa Timur. Ini pasti kalian sudah tahu ini unsur apa, yaitu unsur di mana, di Sumeneb, Jawa Timur. Di mana peristiwa itu terjadi? Di mana peristiwa kesembuhan seluruh pasien COVID-19 di Sumeneb, Jawa Timur. Kemudian ada unsur siapa. Siapa sih yang sembuh? Yaitu pasien. Oke, setelah itu ini masih ada yang warna oranye lagi, yaitu sudah diperkenankan pulang. Ini juga merupakan unsur apa? Kalian bisa versi 2 itu nggak apa-apa ya, tapi kita gunakan yang ini saja. Kemudian masih 3 unsur yang belum ketemu. Coba kita lihat di paragraf kedua. Menurut rencana, mereka akan dipulangkan hari ini. Sebagai informasi, hingga kemarin, dari 30 pasien yang dirawat di ruang perawatan khusus pasien corona, kini tersisa 6 orang. Menurut hasil swab test terakhir, seluruhnya telah dinyatakan negatif. Berarti waktunya kapan? Hari ini atau kemarin? Tulis. Hari ini. Tinggal 2 unsur lagi. Beberapa dari kalian juga, dari teman-teman juga, sudah berhasil menjawab unsur adik si, tapi belum menemukan si mbaknya, si mengapa dan bagaimananya. Ini masih ngasal, masih menurut pendapat pribadi. Padahal unsur mengapa dan bagaimana juga ada dalam teks. Mengapa sih begini? Misalnya mengapa peristiwa itu terjadi? Mengapa pasien COVID-19 sudah dinyatakan sembuh? Itu tahunya dari mana? Dari menurut hasil swab test terakhir, seluruhnya telah dinyatakan negatif. Karena kalau jawabannya mengapa, pasti karena menurut hasil swab test terakhir seluruhnya telah dinyatakan negatif. Kemudian CTRL plus V. Oke, itu jawabannya ya, teman-teman. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Bagaimana proses atau bagaimana kesembuhan seluruh pasien COVID-19 itu setelah sembuh mereka ngapain, atau semua rincian beritanya. Jadi bagaimana itu merupakan rincian dari berita ini. Kan ini masih kalau jika mengapa ini masih terlalu pendek, terlalu singkat. Jadi setelah hasil swab test terakhir gimana sih gitu ya.
Kalian bisa menggunakan ini. Novia Sriwahyuni mengatakan hasil uji swab terakhir untuk ke-6 pasien telah diterima dan semuanya dinyatakan negatif. Mereka tinggal menunggu penyelesaian administrasi dan akan segera dipulangkan. Ini juga boleh, tapi nanti tanda petiknya dihapus ya. Kemudian atau pakai ini. Pakai yang ini nih. Dari 30 pasien yang dirawat di ruang perawatan khusus pasien corona, kini tersisa 6 orang. Tapi sampai sini ya, sampai negatif. Menurut hasil swab test terakhir, seluruhnya telah dinyatakan negatif. Jadi, bukan 24 pasien yang sembuh, tapi semuanya. Karena menurut hasil swab test terakhir, seluruhnya telah dinyatakan negatif. Atau didukung oleh pernyataan Novia Sriwahyuni bahwa ke-6 pasien yang tadi sisa dari 30 orang ini ternyata hasilnya sudah diterima dan semuanya negatif. Oke teman-teman, paham? Semoga paham ya. Paham teman-teman? Sekarang ibu sudah di pesantren, jadi ada ibu-ibu guru di sini. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.